الله الفاتحة. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وهدانا ووفقنا باتباعه ومحبته فيه ومحبة خير الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تجعلنا من أهل المحبة والهداية والتوفيق والهداية. آمين يا رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang curahan rahmatnya tidak pernah henti-hentinya Allah curahkan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mendapatkan rahmat yang tidak terhenti tersebut, mendapatkan bagian-bagian dari anugerah Allah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Telah berkata Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari di perkataan yang ke-60, qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain amin. La saghirah idza qabalaka adluhu wa la kabirah idza wajahaka fadluhu. Yang artinya tidak ada dosa kecil jika Allah menghadapi engkau dengan keadilannya, dan tidak berarti dosa besar jika Allah menghadapimu dengan karunia-Nya. Nabi Muhammad SAW bersabda, la kabirah ma'al istighfar wa la saghirah ma'al israr. Yang artinya tidak ada artinya dosa besar jika disertai dengan istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah, dan tidak dapat dianggap dosa kecil jika dikerjakan terus-menerus. Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, jika Allah menggunakan keadilannya, tidak berartilah segala amal kebaikan. Dan bila Allah menghadapi dengan karunia-Nya, maka tidak ada artinya segala dosa. Yahya bin Mu'adz juga berkata dalam berdoa, ia berkata, Tuhanku, jika Engkau kasih kepadaku, Engkau ampunkan semua dosaku. Tapi jika Engkau murka kepadaku, tidak Engkau terima amal kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar inilah yang diharap-harapkan. Rahmat Allah, kasih sayang Allah lah yang menjadi modal hidup kita. Karena segala sesuatu, amalan dan kehidupan kita ini, jikalau Allah bermuamalah, arti berhadapan di sini maksudnya bermuamalah, berhubungan sama kita, memakai kasih sayang.
bukan memakai keadilannya, memakai kasih sayangnya, maka tidak ada lagi dosa. Tidak ada kisah dosa besar. Tidak ada kisah lagi dosa besar karena Allah sudah pasti rahmat. Rahmat Allah lah yang paling besar. Wa rahmati wasi'at ala kulli syai'. Rahmatku lebih dan lebih luas dari segala sesuatu, Allah katakan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memakai rahmatnya berhadapan sama kita, berhubungan dengan kita, maka beruntunglah kita. Tapi kalau kita meminta, ya Rabb dengan keadilanmu, ya Rabb. Ada sebelum kita ada orang hidup ibadah 500 tahun, Bani Israel. 500 tahun beribadah, Rasulullah ceritakan cerita ini supaya kita tahu jangan pernah mengandalkan apapun di dalam hidup ini kecuali anugerah dan rahmat. Baik itu hidupnya kita di dunia, di dalam kubur, di akhirat nanti yang kita lihat ya Allah, tolong cuma minta rahmat. Ini Bani Israel meminta keadilan Allah. Ketika Allah mau masukkan dia surga dengan rahmatku, katanya, ya Rabb, aku ini beramal 500 tahun beribadah di dalam dunia. Aku minta masukkanlah aku surga ini dengan amalan. Allah bilang, oh begitu, kalau begitu wahai malaikatku, timbanglah. Ketika ditimbang, baru nikmat mata dengan amalan ibadah 500 tahun ibadahnya. Allah aja Allah beribadah sholat, puasa, berzikir. Ternyata ibadah yang sebanyak itu tidak bisa membayar nikmat mata. Inilah kalau sudah Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan keadilannya, hancur kita pasti. Hancur. La sawirah, tidak ada dosa kecil lagi. Dosa yang kecil itu jadi besar. Nikmat yang kita sangka kecil, besar itu bisa. Nah, tahu kita tidak bisa membayarnya dengan keadilan Allah. Tapi kalau sudah dengan rahmat Allah kita berhadapan, bermuamalah Allah, bermuamalah kita dengan kasih sayangnya, tidak ada lagi dosa besar. Innal kaba'ira fil ghufrani kal lamami. Sesungguhnya dosa besar itu Allah mengampunkannya sama seperti dosa kecil. Tidak ada berat bagi Allah. Tidak ada berat. Semuanya kecil di hadapan Allah. Maka dari itu pandang rahmat Allah. Lihatlah kasih sayang Allah. Dan kalau sudah tahu dengan rahmat Allah, tidak ada lagi dosa besar. Tidak ada lagi yang berat. Tidak ada lagi dibilang tidak bisa. Wala tayasu birrauhillah. Ya Allah menanamkan optimis ini kepada kita apa? Jangan pernah kalian putus asa sama rahmat ini. Inilah yang memasukkan kita surga, sifat Allah inilah. Jangan pernah para aulia illah menutup doanya pasti dengan rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya Allah, bukan dengan keadilan. Dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, hidupkan aku, kabulkan hajat. Terimalah diriku, terimalah hajatku. Semuanya mereka minta dengan rahmat Allah. Dan memang kalau sudah menyebut rahmat Allah, memakai rahmat Allah ini, sudah. Cuma orang yang mengerti dengan sifat Allah saja yang meminta dengan rahmat Allah. Yang belum tahu ilmunya, minta keadilan Allah. Karena Allah tidak adil, la ilaha illallah. Kalau kita minta keadilan Allah, selesai semuanya, tidak ada yang masuk surga. Tapi rahmat Allah inilah yang menjadikan kita bisa hidup. Rahmat Allah inilah yang menjadikan kita bisa selamat. Dosaku banyak. Nah, kita rahmat Allah lebih besar. Siapa yang datang? Pendosa. Pendosa datang ketemu dengan rahmat Allah, selesai. La kabirah ma'al istighfar. Tidak ada lagi dosa besar. Kalau sudah meminta ampun kepada Allah yang maha besar. Minta kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ingat juga.
walau shaghirah ma'al israr. Tidak dibilang lagi dosa kecil, ini dosa kecil, dan tidak apa-apa setiap hari. Kalau sudah setiap hari berdosa, melakukan maksiat yang kecil-kecil ini terus, dosa tersebut tidak dibilang kecil lagi. Dosa besar. Setiap hari melakukan dosa kecil itu tadi. Diulang lagi dosa kecilnya, diulang lagi dosa kecil. Ini kan bukan zina, ini kan bukan mabuk-mabukan, ini kan dosa kecil aja. Tapi kalau sudah dilakukan sering, tidak dibilang dosa kecil lagi. Ini sudah dibilang besar, karena sudah meremehkan Allah. Sering dilakukan, na'udzubillah, na'udzubillah. Kita minta lindungi Allah supaya kita tidak melakukan dosa-dosa kecil. Itu dosa-dosa yang tidak baik, yang malu kalau kita lakukan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, fafirru ilallah, kejarlah Allah, dekatilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dengan kita mendapatkan rahmat, anugerah, terjawablah segala teka-teki hidup. Dikenalkan, Nabi Muhammad dulu mengenalkan sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nabi Muhammad, para awliya ushalihin mengenalkan dirinya, murid-muridnya, dan memberikan modal hidup. Inilah modal kita nanti di dunia, inilah modal kita di akhirat. Kehidupan yang panjang tersebut harus ada pegangan. Apa pegangannya? Kita mendekati Allah, bersama Allah, memegang rahmat Allah. Harus kita pegang rahmat. Harus kita pegang bahwa Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Inilah dunia tempat kita mencari kasih sayang Allah. Inilah dunia tempat kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kita sudah mendapatkan rahmat Allah. Kita sering-sering menyebut nama Allah, dekat sama Allah, tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Allah rahmati kita semuanya juga Allah dengan rahmat dan anugerahnya. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Maka jadi modal kita sudah mulai detik ini. Apa modal hidup saya? Rahmat. Sudah tahu. Tidak punya duit ini. Bagaimana saya besar nanti? Ibu saya bukan orang kaya, mau hidup masih kisah dunia nih, masih cerita masalah hidup itu. Engkau sudah kenal sama Allah. Sekarang kita ini belajar kenal sama Allah supaya kita bisa mendapatkan Allah. Faman wajadillah fa'ayyu syai'in kufid. Barang siapa mendapatkan Allah, apa yang dia tidak dapat? Dia pasti dapatkan hajatnya Allah. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang dipilih oleh Allah jalannya. Kalau kita yang memilih jalan, salah jalan. Kalau kita yang memilih jalan, mungkin itu nafsu kehidupan saja. Tapi kalau Allah yang memiliki jalan, kita tidak ikuti, ridho sama Allah. Jadi apapun yang Allah berikan, kita ridho. Sampai kita meninggal dunia dalam keadaan ridho, tahu itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan nyasar. Tahu dengan pemberian Allah Ta'ala itulah yang terbaik. Tahu dia dengan percaya dia sama Allah, berpegangan dengan anugerah Allah. Dia tahu cara berbicara dengan nafsunya sendiri. Mau ini. Dia punya iman, pegangan. Dia tidak mau. Saya punya pegangan Allah. Allah ngasih saya miskin, tidak apa-apa. Saya sabar, saya tahu ini nikmat. Nabi Muhammad yang mana dunia sejagat raya diciptakan dari cahayanya. Memilih kemiskinan di dalam hidup biasa saja. Dia hidup miskin. Tidak punya apa-apa. Yang kaya, Allah SWT berikan saya nikmat ini syukur. Supaya saya bersyukur. Supaya saya meletakkan nikmat ini di tempatnya. Supaya saya dapat pahala membantu orang dan lain-lainnya. Saya syukuri. Semuanya dia punya pegangan. Ada yang mengajak dia bicara, yaitu keimanan dia. Keterbatasan dia di dalam hidup ini tidak menjadikan dia susah. Dia tahu ini tempat sebentar, semuanya ada batas yang sebentar ini. Pasti akan hancur sebentar saja. Tidak ada yang lama-lama di dunia ini. Tidak ada yang tinggal selama-lamanya. Siapa? Fir'aun.
orang yang lebih dahsyat dari kita. Kita lihat, kita ini baru mau punya harta, ini orang sudah punya harta berlimpah ruah, susah hidup di dunia ini. Apa sebab? Sebabnya tidak kenal sama Allah. Orang sebelum kita tidak punya mata, tidak punya telinga, bahagia, senang hidup. Karena kenal sama Allah. Kalau sudah kenal sama Allah, namanya kita dapat untung. Beruntung kita kalau sudah kenal sama Allah. Allah, ini hidup susah, kan punya utang, punya ini sabar. Tidak ada di dunia ini yang punya duit susah. Ujian. Yang punya toko, punya istri, anak, susah banyak. Biasa aja, susah ini perjalanan hidup. Senang, susah, Rasulullah. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah kehidupan yang Allah putarkan di dalam di antara kehidupan manusia. Jadi, ringankan beban kita hidup ini. Memang inilah dunia yang sementara. Itulah Nabi Muhammad nyuruh kita pindah, jangan mau tinggal di dunia. Mau tinggal, mau menghayal, mau senang terus, itu di akhir. Caranya sabar di dunia. Caranya kita menang dalam ujian-ujian kehidupan ini. Caranya kita menang dengan nafsu kita yang mau ini. Aku tahu cara hidup. Ini kemauan Allah ada. Saya hidup mau cari kemauan Allah. Mau cari ridhonya Allah, bukan cari nafsu. Engkau ini yang mau ini. Yang mana nafsu ini maunya terus. Kekayaan dunia dan seisinya bisa mengenyangkan miliaran perut manusia, tapi tidak bisa mengenyangkan satu hawa nafsu manusia. Maka dari itu berpeganglah dengan anugerah Allah. Hidup dengan pemberian Allah, anugerah Allah. Apapun yang Allah berikan itu yang terbaik. Kita tahu terbitnya takdir kita, terbitnya perjalanan hidup kita ini dari ketukan Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dari Dia. Kalau sudah dari Allah, ada yang tidak baik. La yamutanna ahadukum. Jangan sampai di antara kalian meninggal dunia. Kata Rasulullah bilang, illa wa huwa yahsunu dhann bi rabbih. Kecuali dia sudah bersangka baik sama Tuhannya. Kalau dia belum sangka baik, mau. Al-Imam Ahmad menyambung perkataannya lagi. La amalun arja lil qabul min amalin yaghibu anka syuhuduh wa yuhtaqaru indaka wujuduh. Yang artinya, tiada suatu amal kebaikan yang dapat diharapkan diterima oleh Allah melebihi dari amal yang terlupa olehmu adanya dan remeh atau kecil dalam pandanganmu kejadiannya. Amal kebaikan yang pasti diterima oleh Allah yaitu jika merasa bahwa amal itu semata-mata terjadi karena taufik hidayah dari Allah. Kemudian ia tidak berbangga dengan amal itu. Dan tidak merasa seolah-olah sudah cukup baik dengan adanya amal itu. Karena amal itu telah ditujukan kepada keridhaan Allah. Maka tidak usah diingat lagi. Sebab siapa yang merasa sudah beramal, jarang sekali yang tidak merasa ujub atau bangga dengan amalnya itu. Dan itu suatu bahaya bagi amalan kita ini. Supaya diterima sama Allah. Apapun yang kita lakukan dari sholat, berdoa, hadir majlis, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat diharapkan diterima amalan itu jikalau yang mengamal kebaikan tersebut memang tahu dan benar-benar tahu bahwa amalan ini adalah hidayah dan taufik dari Allah.
Oh, saya bisa hadir majelis ini, Bib, karena petunjuk dari Allah, karena kekuatan dari Allah. Padahal ulun tidak punya kekuatan sebenarnya mau hadir majelis. Tidak punya kekuatan mau bangun malam. Tidak punya kekuatan, tapi Allah mau akhirnya berkat hidayah dan taufik dari Allah. Saya bisa melangkah ke majelis ini. Saya dapatkan ilmu. Semuanya ini dari hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang tahu bahwa amalannya ini adalah hidayah dan taufik dari Allah, mereka tidak berbangga hati. Kalau mereka dipuji, oh pian ini hafal Quran. Alhamdulillah, pujian itu milik Allah. Karena yang memberikan kekuatan saya ini bisa menghafal Quran adalah Allah. Tidak pernah dia ada di sini, di baliknya Allah lagi. Ada yang memuji dia, dibilang pujian, Alhamdulillah, pujian itu punyanya Allah. Oh, pian bisa berzikir, ini bisa berzikir, bisa sholat, hidayah dan taufik dari Allah. Tak pernah dia berbangga kepada dirinya atau ujub. Akan tetapi bersyukur yang dia punya adalah syukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah dan petunjuk kepada dirinya. Maka orang-orang tersebut tidak akan berbangga dengan amalannya. Tidak merasa seolah-olah dialah yang berbuat. Dialah yang hebat. Semuanya dikembalikan dan dipuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membimbingnya, yang telah memberikan petunjuk kepadanya, yang telah memberikan kekuatan. Itulah orang dulu kalau sholat bukan ulun yang sholat, Allah. Puasa bukan dia yang puasa, Allah. Bagaimana Allah puasa? Bagaimana engkau bilang Allah ini sholat? Maksudnya hidayah dari Allah. Saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Karena takut berbahaya benar kalau sudah sifat ujub ini masuk hati kita. Amalan yang sudah kita amalkan ini berubah jadi maksiat, bukan jadi pahala. Dulu Al-Imam Hasan Al-Basri pernah diundang oleh seseorang. Diundang makan ketika mau mengeluarkan kain telapak meja ya. Telapak untuk makan namanya sufro di bahasa Arab. Kain untuk dibeberkan supaya diletakkan makanan di atasnya. Ketika diambil kain tersebut dia bilang sama pembantunya, jangan kain yang ini. Ini kain yang saya beli di Mekah waktu saya pergi haji tahun kemarin. Saya minta yang pergi haji tahun ini mau memberitahukan bahwa dia sudah 2 kali pergi haji. 2 kali pergi haji. Ujub, bangga dengan diri. Mau menunjukkan bahwa dirinya pergi haji. Kata Imam Hasan Al-Basri, gara-gara satu kalimat ini habislah pahala-pahala tersebut. Gara-gara satu kalimat ini habislah pahala dan berubah menjadi dosa. Ya Allah, jadi hati-hati kita sama ujub. Jangan sampai kita bangga diri. Ini harus kita koreksi, kita harus bisa berbicara sama diri kita sendiri, kita kalah. Nabi Muhammad kasih modal kita supaya kita menang dengan nafsu musuh yang paling besar. Orang banyak hidup punya ilmu ini, tapi dia tidak punya ilmu melawan nafsu ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tidak mempunyai iman, pegangan, hingga kemauannya yang dia bisa layani kemauan. Banyak orang hidup ini bisanya melayani kemauannya. Punya pintar, punya ilmu hitung-hitungan, punya ilmu ini, punya ilmu itu. Tapi gara-gara tidak punya ilmu yang diwariskan Nabi Muhammad, ibunya bisa dia masukkan panti jompo. Di rumahnya, orang tuanya bisa ketakutan sama dia. Bisa dia pukuli. Dia tidak bisa memuliakan keluarga, saudara, anaknya. Apa sebabnya? Sibuk dengan mau hebat. Aku hebat, jangan dipermalukan aku, jangan diinikan aku, jangan dihina aku ini begini, aku. Ternyata dia tidak bisa melawan hawa nafsu. Banyak orang hidup ini punya jabatan, punya harta, tapi tunduk dia dengan nafsunya. Bukan lagi tunduk sama istrinya, tunduk sama
Nafsu, ngeri kalau sudah manusia tunduk sama nafsu. Istrinya bisa disiksa, keluarganya bisa dihina, suaminya bisa dipukul, semua hancur. Kenapa? Nafsu, ego. Jadi fitnah, dunia ini jadi fitnah. Apa sebabnya? Tidak punya pegangan. Manusia yang hidup di dunia ini tidak punya pegangan. Allah yang menciptakan dunia, sedangkan raya ini dia pegang. Sebagai penyelamat dia, penyelamat kehidupannya, akan hancurlah kehidupan dunia dan akhirat. Tapi orang yang sudah punya pegangan, yakin, percaya sama Allah, percaya bahwa rezeki dari Allah. Ada cerita masalah rezeki ini, dia ada batas. Tahu dia rezekinya ini. Dia tahu manusia hidup ini berbatas. Ada sakit, ada mati, ada rezekinya, masing-masing punya rezeki. Tak bisa kita minta rezekinya orang untuk kita nanti. Semua punya jalan hidup. Maka nafsu jadi tidak bisa bergerak lagi karena dipegang oleh kekuatan takdir Allah, ilmu Allah. Tidak ada satu pun yang bisa menabrak takdirnya Allah. Orang yang kenal dengan ilmu ini adalah orang-orang yang percaya sama Allah. Orang-orang yang punya pegangan dari Nabi Muhammad SAW. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka kalian akan berbahagia. Punya pedoman hidup, punya pegangan hidup. Orang-orang yang beramal dan tiada kebaikan yang diharapkan bisa diterima oleh Allah, kecuali orang-orang yang sudah kembali kepada Allah. Menjadikan semua amalannya dia tahu dari Allah. Dia tahu semua yang terjadi dari Allah. Untuk Allah beramal bersama Allah. Beramalnya untuk Allah. Dari siapa amalan ini? Dari Allah. Sudah Allah semuanya. Ada orang pedagang. Dia bilang bagaimana? Saya berdagang aja. Yang modalin saya Allah. Yang nganterkan pembeli ke toko saya juga Allah. Yang buka toko juga Allah. Itu semuanya Allah. Memang dunia ini kita. Tidak ada punya siapa-siapa lagi. Yang lain itu ujian dari Allah. Ada dajjal, ada syaitan, ada kekuatan ini muncul. Ada kekuatan itu yang muncul. Itu ujian semuanya. Kita harus sabar diuji. Tidak bisa, tidak ada orang manusia hidup diuji. Nabi saja diuji. Nabi Musa pernah minta sama Allah, ya Allah, aku minta ya Allah. Nama aku ini maksudnya namanya juga bersih. Tidak ada orang yang menghina dia. Tidak ada orang yang mencaci, memanipulasi dirinya. Allah bilang, ya Musa, hajatmu ini pada diriku saja tidak ada. Aku Tuhan, tapi aku dicaci sama makhluk-makhluk ini. Aku ini Tuhan, tapi aku dihina. Kalau kau tidak minta dihina, tidak minta dicaci, tidak ada orang yang benci sama kau, tidak mungkin. Allah aja ada orang yang beri diuji semua kita hidup di dunia. Kalau kita mau hebat aja, mau jadi Tuhan aja tidak begitu. Ya, inilah kita jangan banyak menghayal hidup manusia. Semua manusia yang ada tanggungan. Semua manusia hidup ini menghadapi ujian ada. Dan manusia ada batas. Tapi semuanya itu ujian akan menjadi sempurna, akan menjadi kekuatan kita ketika kita punya sabar dan tawakal terus kembali kepada Allah, maka kita akan mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan ini. Jangan takut kita dengan ujian. Kenapa? Kita sudah ada senjata kok. Senjatanya apa? Allah dan Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah bentengku. Barang siapa ada di dalam bentengku, maka dia selamat dari azabku. Orang akan selamat kalau sudah masuk di benteng la ilaha illallah. Oh, benar-benar kita menyembah Allah. Kembali kepada Allah. Itulah harus kita menyaksikan bahwa tidak ada amalan yang kita amalkan ini kecuali dari Allah.
melihat Allah, dari Allah untuk Allah bersama Allah, dari Allah untuk Allah bersama Allah. Sampai di pedagang pun yang modali Allah, yang mengirim pembeli Allah, yang menjaga Allah, yang buka toko Allah, semua Allah, 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 Allah. Semuanya terjadi di karena Allah. Jangan kita bingung-bingung lagi. Kalau rezeki itu mau datang, pasti datang karena yang nganternya Allah. Tidak pernah nyasar. Jadi yang datang di toko kita itu kiriman Allah semuanya. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bukan main, Allah Maha Sempurna. Jadi istirahatkanlah, kita berpikir terlalu berat. Masalah nasib anak kita ke depan. Yang modali kita Allah. Modal hidup kita ini Allah. Usahakan toko hidup kita. Semua yang hidup ini dari anugerah Allah. Jalan-jalan. Mari kita kembali kepada Allah. 99 sifat itu sifatnya Allah semua. Maha kuat, maha hebat, maha perkasa, maha penolong, maha penyayang, maha ini. Ada satu sifat yang Allah tidak miliki, hina dan fakir, miskin, hina dina itu milik kita sebagai hamba. Kita tidak punya apa-apa, apalagi yang mau kita banggakan. Yang harus kita banggakan ini Allah, Rasulullah. Hidup ini tidak usah macam-macam, tidak usah ngikutin orang yang mabuk sama dunia ini, bangga sama dunia. Kita long asal. Ini orang tidak Tuhan, tidak melihat kebesaran Allah. Kalau kita sudah melihat kebesaran Allah, ini bangga dengan Allah, bangga dengan Rasulullah. Itu pegangan hidup. Usah kemana-mana. Orang kalau sudah melihat kebesaran Allah, langit, bumi, tidak kemana-mana. Mikir apapun, tidak kemana-mana, tidak sempat. Mau mikir kemana-kemana. Semuanya ke Allah. Allah kembali ke Allah. Dia cuma berjuang ke pasar pagi-pagi karena diperintahkan oleh Allah. Buka toko diperintahkan oleh Allah. Tapi yang bangun pagi-pagi, Allah yang merintahkan ulun dia untuk bangun pagi-pagi. Barakallahu fi bukurikum. Allah memberikan keberkahan di waktu pagi hari inilah, pagi-pagi kita buka toko. Kenapa perintah Allah? Ya Allah, Allah lagi. Ternyata si jin ini bukan cari duit, cari rahmat Allah. Kalau rezeki ini tidak akan nyasar. Pulang sore begitu juga ibadah mana Allah. Inilah tatanan cara hidup umatnya Nabi Muhammad. Mereka senang, gembira, sudah sebelum masuk surga sudah gembira. Kenapa? Karena sudah dekat sama Allah. Kalau orang sudah dekat sama Allah, ya Allah ada kekurangan apa? Langsung kembali kepada Allah. Duduk pegang tasbih, ya Allah tolong ulun ya Rabb. Hambanya kekurangan ini, ya Allah. Hanya beribadah kembali kepada Allah. Apakah itu ikhlas? Ikhlas. Karena orang yang beribadah karena Allah ini, dia meminta ganjaran Allah, dia yakin sama Allah. Namanya dia ikhlas. Tapi keikhlasan yang meminta sesuatu itu di bawah. Ikhlas. Mau minta sama siapa lagi kita? Tapi ada keikhlasan yang tinggi tadi. Ba'amal saja tidak ada minta apa-apa. Tidak ada minta apa-apa. Cuma memang ba'amal. Menghamba. Itu yang tinggi lagi pahalanya. Setiapnya ada. Allah marah juga kalau kita tidak minta. Mau minta sama siapa lagi? Dan Allah marah kalau anaknya Adam tidak meminta kepada dirinya. Kembali kepada Allah. Sudah cukup kita mengharap sama makhluk ini, rugi. Tidak dapat apa-apa kita. Ingat kita dekati Allah, berjuang tadi. Bukan deketin Allah ini mundur, tidak pernah mundur. Ingat, yang muncul dalam kehidupan ini tidak mundur serangkah, tidak boleh mundur. Maju terus. Kosong tangan, maju terus. Modal kita Allah dan Rasulullah. Maju terus. Modal kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anugerah Allah yang kita minta. Nanti ketemu nanti titik. Banyak orang yang datang ke sini. Tidak punya apa-apa sama Rinda. Banyak orang-orang. Fulan bin Fulan dulu datang ke sini hijrah.
Datang ke rumah, bilang, ya Allah bagaimana? Hatta baju aja tidak punya. Nanti kita yang ngasihkan sarung, baju. Sekarang nggak punya tanah, punya rumah. Ada yang jadi kaum masjid, hanya punya tanah, punya rumah, punya ini, anaknya kerja, sudah punya anak, punya itu. Nah, modalnya apa? La ilaha illallah Muhammad. Nggak punya tempat tinggal, nggak ada kenal orang, nggak ada jadi. Kenapa datang ke sini sampai tidak kenal orang? Ulun bingung di kampung mau gimana tuh. Akhirnya sekarang hidup berkat rahmat Allah dan tidak mundur, maju terus. Jadi namanya orang hidup kalau sudah berpegang sama rahmat Allah setelah jadi modal kita ini. Kita mondok, sekolah, hafalkan Quran, kalau tidak megang rahmat Allah, tidak dekat sama Allah, tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Hidup ketakutan. Mana ilmunya? Tidak ada ilmu, tidak kenal sama Allah. Sudah umur begini masih ketakutan, iya tidak kenal sama Allah. Bagaimana? Tapi kalau kita kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi hidup kita, akan merahmati hidup kita, akan menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai. Mudah-mudahan Allah angkat segala kejahilian yang ada pada diri kita, kebodohan yang ada pada diri kita, akhlak yang tidak baik yang ada pada diri kita. Allah muliakan kita dengan ilmu yang bermanfaat. Allah muliakan kita dengan akhlak yang mulia. Allah muliakan kita dengan pemberian dan anugerahnya. Allah selamatkan kita semuanya dari fitnah dunia. Mintalah hajat kita untuk kita, hajat orang tua kita, anak kita, keluarga kita, dengan menyebut zikir dan asma Allah ini. Ya Zattauli ana faqir wa ya zal izzati ana faqir ya Zattauli ana faqir wa ya zal izzati ana faqir ya Zattauli ana faqir wa ya zal izzati ana faqir ya Zattauli ana faqir wa ya zal izzati ana faqir ya Zattauli ana faqir wa ya zal izzati ana faqir Allahu ma'i Allahu syahidi Allahu hadiri Allahu alimi Allahu qaribun minni Allahu ma'i Allahu syahidi Allahu
قريب اللهم الله شاهدي الله قادري الله نادري الله قريب فجعلنا ذو القبول وتمام الدستور المعمول وإلى حضرة الرسول الفاتحة. غير المغضوب عليهم الله الرحمن الرحيم على سيدنا محمد وتب علينا يا مولانا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.